lagi. Cukup deh. Oke. Jadi untuk modul 5 diawali dengan IDM5. Di sini ada untuk tabel yang pertama adalah spesifikasi dan kapasitas alat angkut. Untuk data ini kalian bisa nge-link aja dari given M1 terkait dengan kapasitas, jenis material handling yang ada, panjang lebar dan tinggi dalam meter, dan juga ongkos per meternya dari untuk masing-masing setiap material handling. Jadi tinggal kalian nge-link semua aja. Lanjut di bawah sini ada untuk jenis material handling. Ini adalah agar kita tahu dari stasiun pertama ke stasiun 2 itu menggunakan material handling apa. Dari sini kalian bisa nge-link aja sama ke sheet MH yang ada di modul 1. Di modul 1 yang bagian MH ini kan ada kan dari storage ke pemotongan itu pakai material handlingnya apa yang dari sini. Ini kalian nge-link aja semuanya sampai ke bawah untuk yang di IDM5 bagian jenis material handling. Lanjut di bawah ini ada FTC frekuensi. Untuk FTC frekuensi untuk from to-nya sama aja kalian nge-link aja langsung dari modul 4 bagian FTC kan ada juga. Sedangkan untuk bagian isi itu kalian isi manual dan untuk pengisiannya adalah kalian lihat dari tabel jenis material handling tadi. Untuk dari storage dia adanya ke CNC router 1, pencetakan CNC router 2 dan juga ada di perakitan. Jadi di sini yang kita masukin angka 3 adalah di pemotongan CNC router 1, pencetakan CNC router 2 dan juga perakitan. Kenapa kita masukin 3? Karena 3 di sini adalah adanya 3 kali frekuensi. Di material handling waktu modul pertama kita dapat mengetahui bahwa dalam sehari itu ada 3 kali frekuensi untuk bolak-baliknya. Jadi dari sini kita masukin 3 untuk masing-masing stasiun sesuai sama yang ada di perpindahan material handlingnya. Buat total ini kalian tinggal sum aja untuk dari bagian bawah itu sum kolom, untuk bagian samping adalah sum baris aja. Kalau udah jangan lupa ditotalin dari semuanya itu sum dari si total yang ada di sini. Buat IDM5 aman? Aman deh. Oke, lanjut ya. Lanjut di sini untuk lantai produksi. Jadi untuk di modul 5 ini kita ngebuatnya adalah khusus untuk lantai produksi dan lantai perkantoran. Karena di modul 4 kemarin kita udah membuat yang keseluruhannya. Untuk di modul 5 ini kita pakai 2 metode aja, yaitu craft manual dan craft otomatis. Kita nggak pakai block plan dikarenakan bentuk terpilih dari kalian yang keseluruhan itu untuk lantai perkantoran dan lantai produksinya belum tentu berbentuk persegi ataupun persegi panjang. Maksudnya bukan dalam bentuk yang sempurna. Karena kalau pakai block plan otomatis kalian bakal ada bentuk daminya. Nah, jadi makanya di sini kita pakai cuma craft manual dan craft otomatis. Dan untuk lantai produksi itu kita perbandingan layout terbaiknya bukan menggunakan total closeness rating, tapi makanya ongkos material handling. Kenapa untuk lantai produksi kita pakai OMH, sedangkan untuk perkantoran masih tetap TCR? Karena kalau untuk di lantai produksi, kita kan udah bisa tahu tadi untuk frekuensi perpindahannya. Untuk masing-masing dari stasiun, dalam sehari cuma ada 3 kali perpindahan. Dan itu udah pasti. Sedangkan kalau untuk kayak dalam perkantoran ataupun keseluruhan, itu kan kita nggak bisa tahu nih. Dari departemen A, misal ruang direktur ke sekretaris atau sekretaris ke ruang direktur dalam sehari, itu bisa berapa kali perpindahan. Kita nggak bisa tahu kan, mana sih yang paling sering banyak perpindahannya dan mana yang harus jaraknya lebih didekatkan. Makanya kalau untuk lantai perkantoran adalah kita tetap makanya total closeness rating. Begitu juga untuk yang keseluruhan. Karena kalau dari keseluruhan, itu kita juga emang nggak bisa nentuin banyaknya perpindahan. Lanjut, jadi di sini untuk yang lantai produksi, awal kita itu adalah untuk yang craft manual. Di sini ada alternatif 1. Untuk kode warna sesuaiin sama yang udah kalian buat di ID M4. Dan untuk isi dari lantai produksi dengan skala 1:2 adalah kalian tinggal nge-link aja ke ID M4 yang udah kalian buat kemarin. Itu yang ada di sini. Jadi tinggal kalian nge-link aja untuk kode warna, stasiunnya, luasnya, jumlah sel, dan jumlah round up sel. Jangan lupa untuk ditambahin kolom validasi layout, tapi ini diisinya adalah nanti setelah kalian ngebuat dari si layout terpilihnya. Nah, buat panjang kali lebar dari layout
lantai produksi adalah kita nyesuaiinnya berdasarkan layout terpilih kalian. Di modul 4 ini kan kita udah ngebandingin nilai TCR. Ada alternatif 1, 2, 3 untuk manual, otomatis, dan block plan. Kalian terpilihnya itu di mana? Kalau kalian terpilih adalah craft manual, bisa dilihat yang terpilihnya itu di alternatif berapa. Kalau di asisten contohnya adalah craft manual untuk alternatif 1. Jadi yang kita masukin adalah craft manual untuk alternatif 1. Nih, untuk yang craft manual alternatif 1, di sini kan udah kelihatan nih, lantai produksinya adalah yang nomor 1 ini. Makanya kita ngikutin, panjangnya adalah 24 untuk bagian atas, bagian bawahnya sampai 23. Untuk lebarnya adalah dari sini sampai sini. Nah, ini tinggal kalian copy paste aja ke untuk lantai produksi. Begitu juga untuk yang perkantoran, berarti nanti bakal ngambilnya dari layout terpilih. Untuk kalian semuanya terpilihnya apa? Ada yang block plan atau enggak? Buat layout terpilih di modul 4 ada yang terpilih block plan atau craft otomatis enggak? Manual 2. Yang lain? Yang di copy itu untuk ukuran panjang sama lebarnya aja atau jumlah sel yang terpilih. Jadi yang kalian ini ikutin ini aja nih. Ya. Enggak akan. Karena makanya di modul 4 kemarin untuk yang lantai produksi dan lantai perkantoran itu kita nge-round up cell-nya adalah per masing-masing ruangan, bukan dari keseluruhan kayak yang ada di ini. Bentar mana? Ini. Karena di IDM4 kemarin, di modul 4 kemarin kita udah round up-nya adalah berdasarkan dari si masing-masing stasiunnya dan masing-masing untuk dari si departemen perkantoran. Jadi nggak akan kekurangan sel yang ada di lantai keseluruhan, kecuali kalau kita dari keseluruhannya round up-nya dari lantai keseluruhan, itu pasti bakal kita kekurangan sel untuk nanti kalau udah dibentuk dalam per masing-masing stasiun gitu. Jadi nggak akan kekurangan sel karena kita di modul 4-nya udah round up-nya untuk masing-masing dari stasiun bukan dari keseluruhan. Masih bingung nggak? Oke. Kalau untuk yang di modul 5 itu udah pasti nggak akan ada jarak karena per total lantai produksi atau lantai perkantorannya adalah jumlahnya udah pasti sesuai sama yang ada di hasil keseluruhan. Nah, buat nentuin kedekatannya itu sebenarnya kalau untuk lantai produksi itu kan kita kemarin udah bikin ARC berdasarkan dari si alur produksi kan. Nah, tapi jangan jadiin itu tuh patokan resmi banget. Jadi kayak misal kalau A ya udah dia harus berdekatan dan kalian ngebentuknya aneh. Tapi tetap bentuklah seperti persegi-persegi. Karena di block plan juga walaupun dia menentukannya berdasarkan dari kedekatan, dia nggak akan memaksakan banget untuk di ruangan departemen 1 dengan departemen 2 berdekatan. Kalau memang tidak memungkinkan ya pasti dia nggak akan berdekatan. Makanya kenapa di setiap kode itu ada namanya nilai-nilainya. Karena kalau ya memang sebenarnya dia nggak bisa berdekatan tapi ternyata harus berdekatan,
Itu, makanya kita bisa kurangi nilainya yang ini. Ini kayak misalnya direktur tuh kan sebenarnya deketnya cuma sama sekretaris, divisi keuangan, tapi terpaksa dia harus deket sama HSE kan. Padahal bisa jadi HSE itu wajibnya deketnya sama yang lain dan dia malah jadi nilainya O semua atau U. Itu nggak masalah. Yang penting kan nanti kita kasih nilainya kan di sini. Jadi emang kalau dia dipaksain nggak bisa berdekatan banget, ya udah nggak apa-apa. Tapi sebisa mungkin yang harus berjauhan itu nggak berdekatan. Jadi jangan dipaksa dengan bentuk yang aneh-aneh. Makanya kayak di sini pun kan dia walaupun yang nomor 2 ini untuk CNC ini agak aneh, tapi kan sebenarnya untuk di ruangan lainnya dia masih berbentuknya dengan normal. Untuk yang alternatif 2 juga di sini rata-rata bentuknya adalah persegi. Paling parah cuma ini angka yang layout ke-6. Dia lebih jadi bentuknya L. Tapi yang lainnya adalah tetap persegi atau persegi panjang dengan bentuk yang nggak terlalu aneh gitu. Jadi walaupun nanti dia ternyata nilainya kurang, nggak apa-apa karena kan kita emang udah nilai ngehitungnya sesuai TCR. Jadi ARC itu emang patokan, tapi jangan mutlak banget ngikut ARC karena harus berdekatan. Ya udah kalian bentuknya dengan aneh. Misalnya ini dimasukin angka 2 biar dia bentuknya deket sama angka 8 gitu. Masih bingung nggak? Nah iya, jadi sebenarnya tetap berdasarkan prioritas juga sih. Kalau sesuai urutan, iya nih misalnya angka 1 tuh harus deketnya sama 3, 4, 5. Tapi ternyata nggak bisa kalau dia deketan sama semuanya. Jadi harus ada lebih prioritasin lagi aja. Sebenarnya dia harus sama mana sih dan kalau nggak deket, dia nggak apa-apa nggak kalau deketan sama departemen yang lainnya. Itu sih. Jadi nggak terlalu wajib banget harus berdekatan, tapi sebisa mungkin berdekatan gitu. Makanya kita bikin beberapa alternatif itu adalah buat nentuin sebenarnya di antara yang beberapa alternatif yang kita buat tuh mana sih yang lebih mending, mana sih yang lebih banyak peluang yang harus berdekatan tetap berdekatan gitu. Ya, sama-sama. Lanjut ya. Jadi di sini kan kita udah masukin nih range ruangan dari si keseluruhan. Karena berhubung kalian semua terpilihnya manual, jadi bakalan aman bentuknya. Nah, baru di sini kalian ngebuat bagian dalamnya juga sesuai sama dari ARC. Kalian ngebuatnya berarti sesuai dengan alur si alur dari si prosesnya kayak misalnya dari storage itu kan dia deketannya sama CNC router 1, CNC router 2 sama pencetakan. Terus kalau dari CNC deketnya sama pemulaan ada, penghalusan iya dan lain sebagainya. Dan pastiin dulu nih kalian, kan dari keseluruhan itu kalian udah bisa tahu kan posisi yang pinggirnya itu sebelah mana. Kalau kayak misal dilihat ini kan, ini yang atas satunya kan produksi. Kalau bagian sini kan dia kena departemen lain kan. Berarti yang dia kosong adalah di bagian atas, sisi samping kanan dan sisi samping kiri. Nah, di antara departemen yang ada di lantai produksi ini, stasiun yang ada di lantai produksi ini, mana yang nggak boleh berada di tengah ruangan? Contohnya adalah warehouse sama storage. Kenapa storage dan warehouse nggak boleh ada di tengah ruangan? Karena kan itu nanti kalian hubungannya sama untuk truk yang ngangkutin pengantaran sama pengiriman kan. Berarti dia harus dekat sama harus di pinggir ruangan atau di pinggir gedung yang bisa dekat sama loading area. Makanya di sini kalau dari asisten adalah nentuin untuk storage dan warehouse adalah di dekat pinggir kanan karena dia areanya di sini adalah kosong. Jadi bisa ada untuk area masuk dan keluar dari si gedungnya. Untuk selanjutnya adalah kalian nentuin berdasarkan kedekatan departemennya alurnya. Kalau untuk gear itu alurnya kemana aja, jadi dia harus deketannya sama urutan apa, untuk rodas, untuk souvenir badak, dan lain sebagainya. Kalau udah, baru lanjut ke yang pusat masa ini buat perhitungan nanti kita OMH. Kan waktu praktikum kemarin udah dijelasin kalau di modul ini kita pakai rektilinear untuk nentuin dari si pusat masanya. Karena bentuknya ini nggak semuanya persegi dan ada yang aneh, otomatis kan kita nggak bisa langsung nentuin titik tengahnya ada di mana dong.
Nah, makanya kita ngebagi untuk ke beberapa segmen. Untuk pembagian segmennya itu bebas, kalian mau gimana. Nanti di merge aja. Fungsinya di merge itu adalah biar kita langsung tahu nih titik tengahnya tuh di mana. Kalau nggak di merge kan kayak misal contohnya yang satunya di bagian sini kan. Sedangkan kalau kita di merge dia udah pasti di titik tengah. Di bagian tengah sini ini mempermudah kita buat ngetahuin tengah dari per segmennya. Kalau udah kita buat masing-masing ruangan itu untuk per segmen, jadi kalian kasih angka ya kayak misalnya yang kuning ini kan untuk CNC router 1. Dia kebagi jadi 5 segmen, makanya kalian tulis angka ini segmen 1, ini segmen 2, segmen 3, dan seterusnya. Begitu juga untuk yang departemen lain. Kalau udah baru kita tentuin pusat masanya sesuai sama dari Teh, ya, mau nanya dulu boleh? boleh. Itu kan yang kuning kan bikinnya ini kan apa namanya? Per segmen. Eh, vertikal. Tapi Ya, kalau kita bikinnya kayak apa? Kayak ke samping itu horizontal. boleh nggak? Boleh. Iya horizontal. Oh bebas kan kalau itu mah? Ya bebas, mau kalian ngebentuk kayak gini pun nggak masalah. Misalnya yang ini yang di merge juga nggak masalah gitu. Kan tetap aja kan ketahuan titik tengahnya ada Ya. di sini. Jadi aman aja. Itu sebebasnya kalian. Oke, lanjut. Di sini kan ada untuk perhitungan pusat massa. Ada ada koordinat X dan koordinat Y dan luas 1 dan seterusnya. Kenapa kita bagi X1, Y1 dan seterusnya? Ini karena tadi per segmen. Jadi untuk per segmen kita cariin pusat massa masing-masing. Kalau misalnya kalian lebih dari 5 segmen, ya udah nanti ditambahin lagi kolomnya masing-masing sendiri. Untuk cara nentuinnya adalah kita lihat kayak di sini untuk storage. Storage titik tengahnya ada di sini. Itu dia ada di X, Y-nya adalah 23 nih selurusan dari di angka 1 ini selurusan sama 23 untuk koordinat X-nya. Dan untuk koordinat Y-nya selurusan sama 11. Jadi kita tulisnya koordinat X-nya 23, Y-nya 11. Untuk luas kita pakai rumus count. Tinggal kita hitung count dari si atau banyak sel yang ada di segmen tersebut. Untuk yang lainnya kalian masukin. Nah, gimana kalau ternyata kayak angka untuk segmen yang ini, yang segmen kelima untuk CNC. Dia kan titik X-nya nggak pas di 18, nggak pas di 19. Yang kita masukin berarti adalah 18,5 karena di tengah-tengahnya. Dengan Y-nya adalah 14. Jadi kita tulisnya untuk yang segmen kelima adalah 18,5,14. Untuk luasnya masih sama, tinggal di perbagian segmennya aja. Yang lainnya juga sama, tengah-tengahnya di mana. Kalau ini berarti 8,5 dengan 6,7 X-nya. Ya kan 8,5 dan 6,5 dan luasnya L. Baru untuk menghitung pusat massanya rumusnya adalah ini. Oh, biar gampang kita pakai ini. Jadi X1 ini kan untuk pusat massa X. Jadi X1 dikali dengan luas 1 ditambah X2 dengan kali luas 2 ditambah X3 dikali luas 3 ditambah X4 dikali luas 4 ditambah X5 dikali luas 5. Dan dibaginya adalah total dari luas 1 sampai luas 5. Jadi luas 1, luas 2, luas 3, luas 4, luas 5 kita tambahin. Kalau untuk Y, ya udah berarti yang kita hitung adalah Y1 dikali luas 1 ditambah Y2 dikali luas 2 dan seterusnya. Dibaginya masih tetap sama luas, yang ngebedain adalah titik koordinat yang akan kita kalikan dengan luas. Buat perhitungan pusat massa ada yang bingung nggak? Aman teh ada di sini. Oke. Berarti lanjut ya. Kalau udah ngehitung pusat massa, baru kita bisa nentuin jaraknya berdasarkan rumus rektilinear. Untuk dari dan ke-nya, itu kalian tinggal nge-link aja sama IDM5 yang jenis material handling yang udah kita buat tadi. Tinggal semuanya di link. Nah, baru untuk X1, Y1-nya itu kan sebenarnya ngerepresentasiin adalah titik koordinat dari si storage. Untuk S2, Y2 adalah titik koordinat dari pemotongan CNC atau dari untuk departemen yang akan ditujunya. Untuk mempermudah, pakai ada rumus VLOOKUP. Rumus VLOOKUP dari yang kita cari itu adalah storage, dan untuk area range yang mau data yang kita punya adalah data dari si tabel perhitungan pusat massa. Yang kita pakai adalah kolom ke-17.
Kalau untuk Y, berarti masih sama, yang kita cari adalah bagian dari storage. Area yang kita cari adalah kolom tabel untuk perhitungan pusat massa, dan kolom yang kita pakai adalah kolom ke-18. Nanti tinggal kalian kunci aja, terus kalian drag ke bawah. Untuk X2-nya juga sama, yang kita cari adalah untuk departemen yang akan kita tuju. Area yang kita cari juga datanya adalah pakai yang perhitungan pusat massa, dan kolom yang kita pakai masih dengan kolom 17. Untuk Y adalah kolom 18. Jadi ini nanti tinggal kalian drag ke bawah aja, bakal keisi otomatis. Baru kita ngehitung jarak dengan rumus rektilinear. Rumus rektilinear adalah absolut atau mutlak dari X2 dikurangi X1. Jangan lupa dipakein absolut ya, karena kan nggak ada minus. Baru ditambahin absolut dari koordinat Y, Y2 dikurangin Y1. Jangan lupa tutup kurungnya dibenerin, karena takutnya kalau salah bakal beda hasilnya. Kalau udah tinggal di drag aja ke bawah. Nah, baru kita ngehitung totalnya. Untuk total ya udah kita sum aja dari total jarak yang ada. Untuk perhitungan jarak cukup gini aja. Baru kalau udah kita ubah dalam bentuk tampilan FTC jarak. Sebenarnya lebih mudahnya adalah ini kan kita udah tahu nih FTC jarak perpindahannya ada dari departemen mana, stasiun mana ke stasiun mana. Sebenarnya ini cuma kayak dari storage ke CNC router itu berarti kan jaraknya yang ini. Cuma untuk mempermudah kalian pakai rumus sum produk aja. Area yang kita cari itu adalah from to-nya atau departemen yang awal. Dicari untuk bagian yang dari ini, baru dikali sama departemen yang mau kita tuju, yang ini. Itu untuk areanya berarti yang perhitungan jarak yang untuk ke atau departemen yang mau kita tuju. Baru dikali si area si jaraknya ini. Ini nanti kalau kalian kunci yang benar tinggal di copy aja untuk masing-masing yang ada. Berarti kan ada di CNC, pemulaan, pencetakan, CNC 2, perlubangan, penghalusan, dan lain seterusnya sesuai sama si tabel FTC IDM5 ini. Kalau udah tinggal di sum aja seperti biasa. Untuk yang bawah adalah sum kolom, untuk yang samping kanan adalah sum baris. Jangan lupa ditotalin. Dan ini untuk yang alternatif 1. Jangan lupa membuat juga untuk alternatif 2 dengan isi layout bentuknya yang berbeda. Nanti untuk perhitungannya itu masih sama. Oh ya, buat validasi itu masih sama kayak yang sebelumnya ya. Tinggal kalian pilih count if aja, dan area range adalah area range dari si layout kalian. Buat craft manual lantai produksi ada yang mau ditanyain nggak? Saya itu yang alternatifnya cuma yang 1-2 aja, 3-nya nggak usah. Soalnya di template cuma 1,2 doang. Yang mana? Yang ini, yang luas lantai ini. Produksi itu sampai alternatif 3 atau sampai alternatif 2? Alternatif 2 aja. Kenapa? Untuk di modul 5 kita bikinnya 2 alternatif aja. Alasan nggak pakai 3-nya tuh? Enggak, itu 2-nya tuh kita bebas pilih yang dari 1 sampai 3, atau kita cari yang terbesar dari yang 3 itu, alternatif itu. Untuk bikin 2 alternatif sih sebenarnya kita cuma ngebedain isi dari stasiunnya aja. Untuk bentuk dari ukuran si layout total panjang kali lebarnya itu tetap sama. Sesuai dari yang terpilih di modul 4. Oh, oke, aman. Asik deh. Ya. Kalau udah berarti kita lanjut ke yang otomatis. Kalau di modul 4 kita bikin otomatis untuk masing-masing alternatif manualnya. Cuma untuk di modul 5 ini untuk mempermudah kalian, kita bikinnya cuma 1 aja. Untuk existing yang terpilihnya itu berdasarkan dari hasil alternatif yang paling optimal atau yang terbaik dari manual. Dilihatnya adalah dari total jarak. Karena ini bahasa OMH, berarti kan linear ya. Semakin pendek jaraknya, semakin murah ongkos material handlingnya. Makanya kita pilih alternatif terbaiknya adalah berdasarkan jarak. Di antara alternatif 1 dan alternatif kedua, mana yang jaraknya paling kecil? Yang jaraknya paling kecil berarti layoutnya akan kita pakai untuk di craft otomatis. Untuk existingnya tinggal dimasukin aja sesuai yang craft manual yang tadi paling baiknya. Terus kita buat juga untuk titik koordinatnya masih sama kayak di modul 4 sebelumnya.
Jangan lupa koordinat 0,0-nya ada di pojok kiri atas. Dengan cara penulisan titik koordinatnya adalah y, x. Masih sama juga pengerjaannya, dibagi mau per segmennya kalian gimana, ini kalian masukin aja untuk ke titik koordinat. Terus kalian running masih sama kayak di modul 4. Kalau kalian lupa caranya bisa dilihat lagi video untuk memakai WinKSB yang ada di modul given modul 4. Dan nanti bakalkan muncul hasilnya kayak gini gambar. Kalian bentuk lagi di spreadsheet gampangnya biar ngelihatnya lebih mudah. Dan kan belum pasti dia nggak berantakan. Kayak ini kan sebenarnya berantakan kan. Ini 9-nya jadi bentuknya aneh, 3-nya juga malah terputus. Nah, baru kita lakuin penyesuaian. Syarat penyesuaiannya masih sama kayak kemarin, boleh ngubah tapi nggak ngubah secara signifikan atau ngubahnya dengan secara jauh banget. Kalau ini kan kayak cuma 3 sama 7-nya ditukar, biar lebih ngebentuknya aman. 6-nya juga cuma dipindahin ke pinggir dengan dia masih dekatan sama 3, 9, dan 10. 9-nya juga masih cuma dibentuk biar rapi aja. Nah, dari penyesuaian ini sama kayak yang tadi manual, dibikin per segmennya lagi. Bebas yang ngebentuk segmennya mau gimana, mau horizontal atau vertikal itu nggak masalah. Yang penting sesuai aja bentuknya, jadi kayak persegi-persegi kayak gini. Terus ya udah dihitung masih sama kayak yang tadi, caranya kalian masukin untuk masing-masing titik koordinat pusat massa per segmennya. Untuk nentuin sih pusat massa X dari setiap stasiun. Kalau udah lanjut lagi masih sama kayak perhitungan awal, perhitungan jaraknya, dan juga FTC jaraknya. Buat yang otomatis sering mau ditanyain dulu nggak? Atau aman? Kalau aman lanjut berarti tinggal ke perbandingan dari ongkos material handling. Yang kita bandingin cuma 2 aja, yaitu dari craft manual dan craft otomatis. Buat yang manual, dari mana yang kita ambil itu adalah antara alternatif 1 dan alternatif 2 yang ongkos materialnya atau yang paling jaraknya paling kecil. Kalau di sini tadi kan yang paling jaraknya paling kecil adalah di alternatif 1. Nah, jadi tinggal kalian masukin aja untuk dari dan ke-nya masih ngelink sama ke IDM5 yang bagian jenis material handling. Buat jarak baru, kita ngelinknya adalah ke jarak dari sini. Untuk perhitungan jarak yang mana sih yang bagusnya di alternatif 1 atau alternatif 2. Karena di sini yang paling bagusnya jarak terendah di alternatif 1, berarti kita ngelinknya ke sini untuk ke jarak yang alternatif 1. Nanti tinggal kalian drag aja ke bawah. Untuk jumlah perpindahan itu kalian isi manual, 3 semua kan. Karena setiap perpindahan material ini frekuensinya adalah 3. Jenis transportasi tinggal kalian ngelink aja berdasarkan dari ID M5 yang jenis material handling. Untuk biaya per meter tinggal kalian ngelink pakai rumus VLOOKUP untuk mempermudah. Rumusnya ini VLOOKUP yang dicari adalah berarti jenis transportasinya. Untuk tabel yang terpilih adalah tabel yang dari spesifikasi material handling dan kolom kelima yang kita gunakan. Kita di sini udah tahu jarak, udah tahu frekuensi, udah tahu biaya per meter. Maka ongkos material handlingnya adalah tinggal jaraknya kan dalam satuan meter. Sama dong dengan biaya per meter. Jadi tinggal kita kaliin aja antara jarak dengan jumlah frekuensi dalam sehari dan dikali dengan biaya per meter. Itu buat nentuin ongkos material handling bagian dari stasiun storage ke CNC router. Buat ke bawahnya sama, tinggal kalian di drag aja. Baru kita totalin, di sum aja. Ini adalah total ongkos material handling dalam sehari untuk semua departemen. Untuk ongkos material handling yang craft otomatis itu juga sama dari ke jumlah perpindahan, jadi transportasi biometer itu masih sama. Yang ngebedain adalah dari jarak. Jaraknya adalah kita ngelink ke jarak yang ada di otomatis. Kalau otomatis kan cuma 1, jadi udah pasti kalian ngelinknya adalah ke bagian perhitungan jarak yang ini. Terus juga kita sum di bawah.
Baru nih kita bandingin. Untuk yang manual adalah dia ongkosnya 6.128 perak dan untuk yang otomatis adalah 7.729 perak. Nah, dari kedua ini mana sih yang paling kecil? Karena ini kan ngebahasnya ongkos. Berarti semakin kecil dia semakin baik. Jadi layout yang kita pilih adalah layout dengan ongkos material handling terendah, yaitu adalah craft manual. Buat lantai produksi ada yang ditanyain nggak? Ada yang mau ditanyain nggak buat produksi? Kalau nggak ada, kita lanjut ke perkantoran. Untuk perkantoran ini sebenarnya cara pengerjaannya masih sama persis seperti yang ada di IDM4 yang ada di modul 4 kemarin. Di sini untuk tabel yang pertama itu ngeling lagi juga ke IDM4 yang udah kalian buat untuk kode warna, departemennya, luasnya, jumlah sel, jumlah round up sel, dan validasi itu akhiran nanti kalau kita udah buat layoutnya. Ukuran panjang kali lebar layout masih sama dari terpilih modul 4 kemarin yang keseluruhan mana yang terbaiknya karena kalian semua craft manual berarti ya udah pilihnya adalah yang dari craft manual. Nah, buat ngisi departemen masih sama kayak kemarin berdasarkan dari ARC dan fokus lagi balik. Coba dilihat keseluruhan. Ini sebenarnya area yang kosong ada di sini dan di sebelah mana. Buat apa? Buat nentuin. Coba kalian lihat di departemen lantai perkantoran ada nggak ruangan yang nggak boleh berada di tepat tengah-tengah? Itu salah satunya adalah lobby. Lobby itu pasti ada di bagian pintu depan, jadi nggak mungkin kita taruh tengah-tengah. Makanya untuk lobby kita sesuaiin dulu di bagian pinggir gedung perkantoran. Kayak contohnya ini, dia di bagian sini, karena kan tadi bagian area sini adalah area yang kosong. Nah, kalau udah ya udah kita masukin lagi sesuai dengan ARC kedekatan departemen. Satu itu harusnya boleh berdekatan dengan mana. Dan sama kalau memang nggak bisa dideketin ya udah jangan dipaksain. Yang penting bentuknya nggak aneh karena kalau aneh itu akan mempersulit kalian buat nanti di buat nanti kalian ngebikin layout. Masih sama ini nanti kalau udah baru kalian bikin validasinya berdasarkan range area yang udah kalian buat. Buat perhitungannya seperti yang udah dijelasin tadi, kalau untuk perkantoran adalah kita pakai nilai TCR. Caranya juga masih sama dari modul 4, dari kode departemennya. Dilihat, departemen 1 itu deketannya sama 2, deketannya sama 3, 4, 5, 6. Jadi kita masukin departemen dari 1, deketnya ke 2, 3, 4, 5, 6. Rumusnya ini masih sama kayak di modul 4 ya, bisa kalian copy paste saja. Termasuk nilai hubungannya. Terus lanjut kayak di departemen 2. 2 ini dekatnya sama 1, 3, 4, 5. Tapi kan tadi untuk departemen 1 kita udah masukin 1 sama 2 kan. Berarti untuk departemen 2 kita fokusnya ke angka yang lebih besar dari 2. Berarti dia dekatnya cuma ke 3, 4, 5. Makanya dimasukinnya di sini 3, 4, dan 5. Masih sama juga yang kayak kemarin kalau dia deketannya cuma di satu sudutnya ini. Kayak 2 sama 3 itu dianggapnya masih tetap berhubungan. Makanya kita masukin. Di sini kalian masukin semua untuk yang berdekatan, jangan lupa di sum dan dikali 2, jangan lupa dikali 2. Karena itu tadi, di departemen 1 kita udah masukin sama 2, tapi untuk di departemen 2 kita nggak masukin 2 sama 1, makanya perlu kita kali 2. Sama kayak yang sebelumnya kita buat 2 usulan aja untuk yang manual. Kalau udah berarti lanjutnya ke craft otomatis. Buat craft otomatis kita juga 1 kali running aja. Yang layout existing terpilih adalah dengan layout yang nilai TCR-nya terbaik di alternatif 1 atau 2 craft manual. Kalau ini yang terpilihnya adalah di alternatif kedua craft manual. Jadi udah tinggal dimasukin existing dari yang terpilih craft manualnya mana yang terbaik. Jangan lupa kalian titik koordinat 0,0-nya di pojok kiri atas dan y,x. Kalian masukin aja titik koordinatnya seperti biasa buat dimasukin ke WinKSB. Nanti bakal ngehasilin, nah
biasanya kalau untuk perkantoran ini bentuknya nggak akan berantakan kayak lantai produksi. Cuma perlu kalian perhatiin kalau ini kan sebenarnya kalau kalian lihat dia nggak ada yang bentuknya aneh kan. Angka 8 pun sebenarnya masih bisa dikatakan normal kan, dia bentuknya kayak letter L. Cuma lihat departemen 9 itu departemen lobby. Seperti yang dijelasin sebelumnya, lobby itu nggak mungkin ada di pertengahan ruangan. Karena kan nggak mungkin kan kalian masuk dulu ketemunya ruang pertemuan dulu baru ke lobby. Makanya di sini ada penyesuaian, itu untuk penukaran lobby dengan departemen pertemuan. Tapi perlu dilihat, ini kan berdekatannya tetap masih sama kan, 9 masih dekatan sama 6, 12, dan 13, dan 8 pun masih berdekatan dengan 9, 8 pun masih berdekatan dengan 9, 6, dan 5, cuma bedanya dia jadi nggak dekatan sama 13, itu masih nggak apa-apa, karena nggak ngubah secara signifikan. Kalau udah lanjut, kalian masukin nilai TCR sama kayak yang sebelumnya, departemen 1 itu dekatannya sama siapa aja berdasarkan yang udah penyesuaian, departemen 2 dekatannya sama siapa, dan seterusnya sampai dimasukin. Jangan lupa di sum dan dikali 2. Untuk perbandingannya itu masih sama, nilai TCR tuh masih sama kayak di modul 4. Dari alternatif 1, 2 di manual dan alternatif yang ada di craft otomatis, mana nilai TCR terbesar? Kalau di sini yang terbesar ada craft otomatis, berarti yang nanti kita pakai adalah yang craft otomatis. Buat lantai perkantoran ada yang mau ditanyain dulu nggak? Atau udah aman semua? Aman nggak? Aman teh, so. Oke, berarti lanjut baru nih ke penyesuaian layout keseluruhan. Untuk layout keseluruhannya, untuk awal kalian bisa langsung copy paste dari yang terpilihnya. Jadi kayak ini misalnya kan kalau yang di sini terpilih adalah alternatif 1. Ini tinggal kalian copy paste saja semua nggak apa-apa. Dan baru dimasukin ke layout keseluruhan di sini. Nah, tapi baru kita masukin untuk masing-masing detailnya. Ini kan untuk area produksi. Nah, warna backgroundnya baru kalian sesuaiin sama hasil terpilih yang ada di perhitungan ini. Kalau ini kan contohnya adalah yang terpilihnya untuk yang craft manual alternatif 1. Jadi ini kita copy paste layoutnya, kita masukin ke area lantai produksi yang udah keseluruhan. Begitu juga untuk yang perkantoran. Cuma perlu kita ubah untuk angkanya jadi 1 semua. Kenapa kita ubah jadi angka 1 semua? Itu buat ngevalidasi layout. Bener gak sih area untuk lantai produksinya itu tetap sekian atau ada kelebihan kan atau ada kekurangan. Tapi kan dari sini kita bisa ngerepresentasiin kan, oh ini bagian lantai ini angka 1 nih lantai produksi. Untuk warna merah tuh storage, untuk warna kuning CNC 1, warna abu-abu CNC 2, yang biru ini pencetakan gitu. Ini yang udah lakuin penyesuaian dengan bentuk yang udah nggak aneh-aneh. Buat yang penyesuaian cuma yang keseluruhan itu cuma gini aja. Ada yang mau ditanyain nggak buat perhitungan dari spreadsheet? Aman tidak? Ada yang bingungin nggak buat yang lantai perhitungan, buat perhitungan yang ada di spreadsheet? Aman teh. Untuk penggambaran layout tuh sebenarnya bakal ada video, cuma di sini saya bakal ngejelasin secara singkatnya aja. Buat share screen-nya udah masuk lagi belum? Yang baru? Udah teh. Udah teh. Oke. Jadi nanti kalian bakal ngebuat layout seperti yang udah ada di given ya.
Layoutnya bakalan kayak gini dengan kertas kalkir ukuran A0 yang bakal kalian print out nanti buat perangkat sidang. Di sini kalian untuk ngegambarnya adalah kalian ngegambarnya pakai software Visio. Kalian masih punya Visio semua kan pasti? Punya teh. Gitu ya. Nah, buat di Visio itu kita pakainya adalah yang blank aja, blank drawing, terus pakai metric unit. Tinggal di create. Nah, untuk di Visio ini kan sebenarnya masih tampilannya cuma seperti ini. Jadi untuk yang langkah pertama adalah kita pergi ke desain dulu dan ngatur ukuran size papernya. Size paper yang mau kita mau kan A0. Di sini ada ISO A0. Jangan lupa orientationnya kita pakainya landscape buat dari gambar. Di sini kita udah punya ukuran kertas dengan A0 dan ukurannya landscape. Nah, yang perlu kalian perhatiin adalah di bagian page setup ini kita bisa ngatur drawing scale atau skalanya. Kan kalau dari spreadsheet ini yang kita gambar di sini itu kan skalanya 1:2. Jadi tiap satu sel ini ukurannya adalah 2 kali 2 meter. Jadi kalau di sini panjangnya adalah 24 berarti kan untuk dari kenyataannya itu 48. Nah, kalau yang di sini itu kita pakainya scale-nya itu sebenarnya ada 2. Bisa kalian langsung mau 1:50. Kenapa sih 1:50? Sebenarnya bukan 1:50, tapi ini sebenarnya 1:100. Tapi kenapa di sini pakai 1:50? Karena di bagian spreadsheet ini kita udah jadiin 1:2. Makanya kalau kita atur di sini 1:50, sebenarnya skala yang kita gambar di Visio sama pada kenyataannya itu adalah 1:100. Jadi 1 cm yang kita gambar di Visio itu sama dengan 1 meter yang ada di kenyataan. Di sini pilihannya ada 2. Kalian boleh makainya 1:50 ataupun custom scale dengan 2 cm sama dengan 1 meter. Kenapa 1 meter? 1 meter yang dimaksud adalah 1 meter yang ada di spreadsheet. Karena kan di spreadsheet ini kita 1:2 kan. Makanya di sini adalah asumsinya 2 cm sama dengan 1 meter. Buat page size-nya itu dia bakal udah otomatis karena di sini kan kita udah pakainya adalah untuk ISO dengan ukuran A0. Page orientation-nya landscape. Di sini udah kita atur untuk skalanya mau 1:50 ataupun 2 cm sama dengan 1 meter. Sebenarnya kalian nggak harus ngikutin asisten dengan skala kayak gini, tapi kalian sesuaiin lagi. Karena untuk di gambar ini, kan kalian harus ada legenda juga kan. Yang sebelah kanan adalah legenda, yang sebelah kirinya adalah layout kalian. Nah, jadi kalian harus nentuin berapa sih kira-kira maksimal yang bisa kita masukin di sini tuh skalanya ada berapa kali berapa. Ya, 1:100 kalau bisa, tapi kalau nggak cukup ya udah bebas. Yang penting perlu diingat aja di spreadsheet itu 1:2. 1:100 itu apa? Visio ya? Tapi di videonya 1:50. 1:50 dari spreadsheet. 1:50 dari spreadsheet, 1:100 dari kenyataan. 1:50 dari spreadsheet, karena di spreadsheet kan 1:2. 1:100 sama kenyataan. Intinya ada di video itu. Oke, maaf ya guys, lanjut. Jadi kan tadi kita udah nentuin skala kan, itu buat nentuin gambar ini. Kenapa sih kita di Visio itu harus nentuin skala? Itu adalah sebenarnya untuk mempermudah kalian menggambar. Buat ngegambarnya itu kalian bisa masuk di sebelah kiri kan untuk di shape ini masih kosong. Buat ngegambar-gambar itu kita bisa klik more shape dan ada maps, bagian maps and floor plans. Di situ ada building plan. Nah, di sini bisa kalian masukin aja kira-kira bakalan apa aja sih yang kalian pakai. Kayak contohnya udah pasti yang bagian walls, door, window. Bagian warehouse, vehicle, planting, parking, office furniture, dan furniture dan lain sebagainya. Ini nanti tinggal kalian aktifin sesuai dengan kebutuhan kalian. Cara ngegambarnya adalah kalian lihat di sini.
kita kan pasti awal itu mau ngegambar bagian temboknya dulu. Buat tembok itu kita bisa pakainya wall. Sebenarnya bisa pakai room juga, tapi saya nggak menyarankan karena kalau dari room itu kita nggak bisa ngatur untuk ketebalannya. Di sini kita nggak bisa ngatur dari si ketebalannya, kita cuma bisa ngatur panjang sama lebar dari ruangan. Makanya lebih baik kalau kita pakainya adalah untuk wall. Nah, dari wall ini bisa kita cek nih di zoom aja. Objek yang kita pilih, klik kanan, pilih properties. Di sini ada wall thickness. Wall thickness itu adalah ketebalan dari si temboknya. Dari ini. Kalau yang saya pakai itu adalah 100 mm. Sebisa mungkin jangan terlalu tebal karena kalau makin tebal nanti pada saat kalian print ukurannya itu kan bisa jadi nambah kan karena ada toleransi dari si temboknya. Misalnya dibuatnya kalian 3 kali 3 meter, tapi ketebalan temboknya adalah 150 mm. Berarti kan ruangannya itu panjangnya bisa jadi 3.300 mm kan. Kelebihan 3 mm. Makanya kalau bisa jangan terlalu tebal-tebal dan untuk wall length-nya itu bisa kita atur. Nah, ini adalah fungsi dari skala. Kenapa pakainya skala itu lebih mudah? Di sini untuk panjangnya adalah 24. Itu adalah 1:2. Berarti pada kenyataannya itu sebenarnya panjangnya adalah 48 meter. Nah, makanya di Visio ini kita bisa masukin langsung aja 24 meter. Nah, jadi ini adalah panjang yang udah sesuai dari skala. 24 meter di sini. 24 yang kita masukkan 24 meter. Sebenarnya ini adalah 24 cm kalau udah kalian print dan kalian ukur pakai penggaris. 24 cm sama dengan 24 meter yang ada di sini. Jadi kalau pada kenyataannya sebenarnya 24 cm itu sama dengan 48 meter yang ada di kenyataan. Jadi nanti kalau kalian udah ngatur skalanya itu kalian tinggal ngegambar sesuai sama dengan ukuran yang ada di spreadsheet. Kayak ini misal ukurannya berapa kali berapa, itu kalian tinggal ngikutin yang ada di spreadsheet aja tanpa harus kalian ngubah skala secara manual. Kalau kita nggak ngatur skala dari Visio kan harus ngitung kan. Panjang 24 sel yang ada di spreadsheet ini, kalau kita pakai skala 1:50 tuh sebenarnya jadi berapa kan harus ngitung manual. Tapi kalau udah kalian atur dari Visionya ya udah tinggal kalian masukin aja nih ukurannya sesuai panjang kali lebar sesuai yang ada di spreadsheet. Nah, terus kalau mau mempermudah kalian bikin untuk beberapa sheet-nya terpisah. Kayak contohnya untuk di sini ada lantai produksi. Buat lantai produksi itu kalian buat bentuk bagian background lantainya itu kalian sesuaiin warnanya sama dengan warna yang udah kalian buat di sini. Ini kan warna kuning, merah, biru, dan lain sebagainya. Terus kalian masukin objeknya sesuai dengan ukuran yang udah kalian cari di modul 2. Termasuk dari material handlingnya. Material handlingnya panjangnya adalah berapa nih? Bisa kalian lihat juga ukuran sebenarnya di sebelah kiri. Tapi bisa juga diaturnya dari properti sini tadi kan, untuk panjang dan lebar. Jangan lupa untuk pintu. Ini pintu juga sesuai dengan allowance material handlingnya, allowance gang. Nih, allowance gang kita kan 2,52 meter, karena ini udah 1:50 skalanya. Dan kalian kan pasti bakal ada pertanyaan kan, di modul 2 kalian udah ngegambar layout menggunakan Visio untuk bagian storage dan warehouse. Misalnya kalau di storage kalian pasti ngegambar dalam bentuknya itu persegi kayak gini kan. Tapi ternyata dari lantai keseluruhan punya kalian, warehouse-nya, storage-nya itu bentuknya persegi panjang. Jadi buat penataan dari si cantilever dan rak besar ya, itu bebas ke kalian. Tapi ada yang perlu diperhatikan. Ukuran allowance gangnya itu tetap masih benar atau enggak. Ini kenapa saya taruhnya sejajar ini, karena kita butuh allowance gangnya segini 2,52 meter. Makanya untuk si forklift ini dia bisa bergerak nanti secara miring juga nih. Ini kan allowance-nya dia masih cukup kan. Makanya ditaruhnya gini, kenapa nggak saling berhadapan? Karena kalau saling berhadapan berarti allowance gangnya nggak akan memenuhi sesuai yang sudah kita hitung di modul 2. Dan kalau untuk mesin itu
kalian jangan lupa ngegambar allowance material, allowance operator sesuai sama allowance yang udah kita hitung di modul 1. Oh nih di sini. Ini kan ada gambar ini kan, makanya ya udah kalian ngebuatnya masing-masing. Kayak ini contoh, ini adalah untuk mesin CNC router. Yang tengah hijau ini itu adalah mesin CNC routernya. Sesuai dengan ukuran si mesinnya. Allowance operator juga kita sesuaiin dengan allowance operator CNC router. Panjangnya dia berapa? Lebarnya dia berapa? Panjangnya dia 7,9. Berarti kan kita dimasukin kalau untuk divisionis tengahnya kan. Jadi 2,75. Begitu juga untuk allowance incoming dan outgoing, dan ini allowance dari si maintenance. Kalian gambar, jangan lupa digambarin operatornya juga. Itu untuk masing-masing dari si mesin. Berarti kan untuk mesin itu masing-masing beda kan allowance-allowance-nya. Jadi kalian sesuaiin gambar satu-satu. Untuk warehouse juga berarti sistemnya sama kayak dari storage. Kalian sesuaiin allowance gangnya, yang penting tetap cukup buat si material handlingnya. Ini kan ada material handling hand pallet kan. Tuh, jadi dia tetap masih cukup. Karena ngegambarnya tetap masih sesuai ukuran allowance gang. Pintunya juga sama. Dan yang perlu kalian ingat untuk di lantai produksi, itu kita harus ngebuat alur produksinya. Kayak contohnya, yang alur biru ini adalah alur untuk pembuatan gear holder. Dari storage, dia masuk ke CNC router 1, ke pemolahan, ke mesin gurdi, ke penghalusan, ke finishing, ke perakitan, packaging, dan berakhir di warehouse. Ini adalah pintu keluarnya. Buat produksi itu kayak gitu, dan untuk perkantoran, kan di perkantoran itu kita cuma ngebuat allowance-nya adalah 50, sesuai yang kalian cari kan, 40 atau 50% dari si keseluruhan. Itu kan belum termasuk dari si allowance area lorongnya kan. Operator. Cari aja operator. Ketik operator nanti dia muncul. Ini dari tempat khusus kan sebenarnya. Oke lanjut, di perkantoran tuh kan sebenarnya kita nggak ada allowance buat si lorong kan, tapi itu udah termasuk dari 50% yang kita hitung. Ini buat ruangannya kalian masukin masing-masing, dan masing-masing perabotan sesuai dengan list yang ada di modul 2. Di IDM2 ini kan kita udah tahu nih ukuran dan masing-masing dari si propertiesnya. Kalian masuk sesuai dengan ukuran aslinya. Kalian masukin nih misal kayak lobby, ini kan ada pintu dari luar, ini untuk meja lobby, ini untuk staff lobbynya, ini meja tamu, sofa panjang, sofa pendek, dan tempat sampah. Untuk gambar yang kalian pakai itu bebas. Di sini kan ada pilihan banyak furniture nih. Ada bentuk-bentuk yang lain untuk meja, untuk sofanya, untuk kursinya pun ada macam-macam. Untuk office furniture juga ada macam-macam. Pokoknya kalian carilah sebebas kalian kreasinya mau kayak gimana, yang penting ukurannya sesuai. Untuk toilet juga, untuk pintu jangan lupa dikasih. Itu ada juga di bagian shape, itu di bagian yang wall tadi. Itu dia ada pilihannya pintu, untuk pintu yang terbuka, untuk pintu yang single, untuk pintu yang double, untuk pintu yang opening atau bukaan doang, kayak gini. Itu ada, tinggal kalian masukin aja, kalian sesuaiin ukurannya juga, penataannya mau kayak gimana, yang penting sesuai. Kalau udah, jangan lupa kalian masukin untuk yang ada di keseluruhan. Ini berarti untuk area produksi, ini ada untuk area perkantoran sesuai sama layout keseluruhan yang ada di sini tadi yang udah penyesuaian. Tapi di sini kan kalau dilihat area produksi itu sebenarnya di sebelah atas. Tapi kenapa sih kalau di visionya di sini justru dia malah di sebelah kanan? Alasannya adalah kalian lihat dari arah mata angin. Untuk dari asisten itu terpilihnya adalah dia berdasarkan dari load distance kan. Kalau untuk asisten terpilih ada di load distance lokasi 3. Kalian cek dulu tanahnya. Tanahnya kalian
arah jalannya ada di sebelah mana? Arah utara, arah mata angin utara ini. Kalau asisten kan di sini. Arah jalannya ada di sebelah kiri sini kan, dan utaranya adalah menghadap ke atas. Nah, utaranya ada menghadap ke atas. Kalau kita sesuai sama arah ini, arah yang udah penyesuaian, kalau utaranya menghadap ke atas ini, berarti kan sebenarnya arah baratnya itu sebelah kiri. Di sini ada musola nih. Kalian juga sesuaiin sama kiblatnya. Terus kalian mau arah jalan utamanya di mana? Kalau arah jalannya tadi kan berarti di sebelah kiri, arah sebelah sini kan untuk jalan gerbang utamanya. Itu boleh kalian putar layoutnya. Kalau kayak contoh asisten berarti kan diputar. Jadi baratnya udah sesuai ke arah kiri, utaranya di atas. Dan jalannya pun pas di sebelah kiri dong, kan jalan raya tadi ada di sebelah kiri. Makanya gerbang utamanya ada di sebelah kiri juga untuk masuk. Jadi buat nentuinnya adalah kayak gitu. Boleh diputar, yang penting lokasinya tetap masih sama di bagian-bagiannya. Terus juga jangan lupa kalian masukin area lainnya kayak misalnya ini kan parkiran, pos satpam, parkiran motor. Jangan lupa masukin juga buat jalan. Kan pasti ada jalan kan buat si area, loading area. Ini buat loading area. Makanya tadi saya bilang warehouse dan storage itu harus ada di pinggir. Karena ada untuk ini loading area. Ini loading area buat si warehouse, ini adalah loading area untuk yang storage. Dan kalau yang di asisten di sini ada taman. Kenapa bisa ada taman padahal sebenarnya di gambar layout yang di spreadsheet itu nggak ada? Karena di lahan terpilih yang punya asisten itu kita masih punya lahan yang lebih luas. Jadi kalian boleh ngekreasiin tambahan taman dengan catatan lahan kalian masih cukup untuk adanya penambahan taman. Kalau memang lahannya terbatas khusus untuk lantai produksi, ya udah kalian nggak perlu ada taman karena itu nggak wajib. Nah, lanjut, di sini ada sebelah kanannya adalah legenda. Untuk legenda skalanya 1:1, tapi 1:1-nya adalah bukan 1:1 dalam kenyataan, melainkan 1:1 dengan gambar yang ada di sebelah kiri layout kalian. Makanya kalau dilihat ini ada properti yang kecil banget, karena dia 1:1 sama dengan layout yang udah kita gambar. Di sini kalian wajib masukin semua gambar, semua shape yang kalian pakai untuk gambar layout, dan kalian kasih keterangan. Kayak misalnya area warna merah, itu area apa? Bagian storage atau apa? Warna kuning itu untuk area apa, dan untuk yang gambar ini itu dia mesin apa, dan seterusnya termasuk taman, termasuk gambar, dan termasuk juga anak panah garisnya, itu untuk alur produksi apa. Jangan lupa untuk di atas kalian masukin arah mata angin dan juga skala yang kalian pakai berdasarkan pada kenyataan. Untuk judulnya adalah usulan pabrik dan nama pabrik kalian. Untuk alamat adalah alamat sesuai lahan terpilih kalian di modul 3. Jangan lupa untuk shift-nya shift berapa, kelompok berapa, dan nama dan beserta NIM. Buat yang di kiri, ini adalah logo perusahaan yang kalian buat di modul 5 ini. Buat layout, ada yang mau ditanyain nggak? Bingung nggak kalian buatnya? Halo, ada yang mau ditanyain tidak teman-teman? Nah itu buat logonya itu dibebasin ya sesuai kita. Iya, bebas. Logo sesuai sama perusahaan kalian dan juga sesuai sama makna dari logonya. Berarti itu logonya harus dimaknain, kayak harus ada pemaknaan dari logonya, kayak misalnya bentuknya, kalau misalnya bentuknya ada kayak gear atau apa, itu harus dimaknain gitu. Iya, harus ada. Karena bisa jadi waktu kalian sidang nanti dosen nanya, maknanya apa kok gambar logo perusahaannya kayak gitu. Oke Teh, terima kasih. Ya.
buat ini nih layout harus dikumpulin pas hari Sabtu juga atau enggak ya? Nah, itu buat bahas nanti. Sebenarnya tetap seminggu sih. Kalau ini udah nggak ada yang dibahas, kita bahas deadline.